Publik terus menyoroti penanganan mantan Ketua KPK Firly Bahuri yang tidak selesai-selesai kasusnya, bahkan belum juga ditahan. Apakah ini akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Polri? Kami akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Pak Yusuf, selamat sore. Terima kasih atas waktu Anda dalam Metro hari ini. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat. Pak Yusuf, jadi kita sudah tahu semua, memasuki hari ke-100 ya Pak ya, pasca ditetapkan sebagai tersangka. Firly ini juga belum ditahan. Anda melihatnya seperti apa? Ya, kami Kompolnas dalam kasus Pak Firly ini terus memantau. Ya, sebelumnya saya sendiri pernah memberikan saran kalau kasus ini ditangani Bareskrim saja. Tapi karena ini Bareskrim hanya mensupervisi, ya terus kami pantau bagaimana kinerja penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Hanya memang dalam pantauan Kompolnas kami terus berkoordinasi baik secara informal maupun formal, ada pengembalian berkas. Nah, maka dari sejak awal kami sendiri kan sebelum pun ada putusan pra peradilan mendorong profesional, cermat, dan perlu keakuratan untuk bukti-bukti yang dikumpulkan. Putusan pra peradilan sudah mengesahkan bahwa penetapan tersangka itu sah. Menahan atau tidak itu tentu kewenangan penyidik. Penyidik tidak melakukan penahanan, ada alasan subjektif, yakin tidak menghilangkan barang bukti. Hanya dari delik yang disangkakan kan punya alasan objektif untuk dilakukan penahanan, karena salah satunya kan dugaan gratifikasi yang itu kan ancaman pidananya lebih dari 5 tahun. Nah, jadi kalau penyidik memilih objektif sudah ditahan dari kemarin-kemarin. Hanya kita lihat memang terkadang dalam strategi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri ini sering itu mengkaitkan dengan koordinasi jaksa penuntut umum. Penahanannya disesuaikan, diharapkan berkas tidak sampai katakanlah 3 kali dikembalikan, sehingga apabila berkas itu sudah lengkap, dalam kasus-kasus lain ya, kita tidak melihat kasus ini, penahanan seiring dilakukan dengan itu. Misal dalam kasus di Sumatera Utara beberapa waktu lalu, anggota yang itu melakukan tindak pidana, Akhirudin kita kenal, itu kan seiring dengan proses itu. Nah, ini sekarang sudah 100 hari ya kami pantau, ada informasi tidak bisa dihubungi, ya tentu ini menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan. Kalau memang sudah tidak dipanggil, tidak ada alasan yang jelas dan sebagainya, tidak konfirmasi, ya tentu itu dipertimbangkan untuk menerbitkan surat perintah penangkapan. Hanya sekali lagi, terus kami pastikan tetap profesional. Kalau profesional, itu semuanya akan selesai. Nah, sekarang profesionalitas itu dituntut untuk segera memberikan kepastian hukum. Kepastian hukumnya kan kalau itu terjadi pengembalian berkas dari jaksa penuntut umum, katakanlah sementara ini kita belum bisa memastikan berapa kali dan bagaimana petunjuknya, kepastian hukumnya itu ya berkas lengkap P21, sehingga jaksa penuntut umum segera mendaftarkan ke pengadilan kan itu. Nah, ini Mas Andi. Baik, Pak Yusuf, jadi yang tidak profesional siapa Pak? Ini terus kita dorong profesionalitasnya. Nah, sepanjang dia profesional, sekali lagi, publik akan segera mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum kasus ini. Termasuk kalau memang profesional, ya kepastian hukum kan harus diberikan. Kalau memang pada akhirnya bukti-buktinya tidak bisa dipenuhi sesuai jaksa penuntut umum yang diharapkan, petunjuk-petunjuknya itu kalau sampai lebih daripada 3 kali, ya itu nanti berlarut-larut. Tapi sementara ini kami terus mendorong agar pelimpahan berkas yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum, pasti itu ada petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik, itu segera dipenuhi. Itu aja. Baik. Ini jadi tarik ulur begitu juga Pak di Polri. Ini apakah karena yang diperiksa seorang jenderal sehingga jadinya agak sulit dan takut begitu Pak? Dalam pantauan Kompolnas sejauh ini, ketika itu
diberikan kepercayaan penyidik Polda Metro Jaya di dalam menyidik kasus Pak Firly ini dengan supervisi Barreskrim, sesungguhnya di situ menunjukkan bahwa persoalan ini sebenarnya sederhana, gitu. Hanya karena yang bersangkutan itu kita kenal sebelumnya sebagai Ketua KPK, memahami betul bagaimana hukum tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka kami tentu sejak awal kan mendorong agar ini profesional, cermat, dan hati-hati, kalau bisa dilakukan saja oleh Barreskrim. Tapi itu tidak dilakukan oleh Polri, tapi menyerahkan ke PMJ, artinya sesungguhnya ini sederhana, gitu. Tidak sesuatu yang yang pelik dan rumit. Nah, untuk dikatakan ada tarik menarik. Nah, kami sendiri pernah bertemu dengan Pak Kapolda, tidak ada unsur-unsur lain. Kami pastikan kami profesional sesuai dengan fakta itu yang disampaikan kepada kami. Oke, Pak Yusuf, jadi kalau misalnya Anda sendiri melihat posisi sekarang, kenapa kasusnya yang sederhana yang seperti Anda bilang tadi, ini jadi diribetin? Nah, sekarang ini persoalannya kan yang menjadi catatan publik itu soal penahanan. Oke. Kami kira sepatutnya ditahan saja. Berarti Kompolnas menyebut memang sudah harus ditahan begitu ya, Pak Yusuf ya? Kompolnas juga merekomendasikan ditahan saja. Nanti selanjutnya bagaimana berkas itu ya segera dipenuhi. Kalau memang pada akhirnya, ini kita tidak harapkan setelah ditahan pun berkasnya belum lengkap habis masa pertahanannya, yaitu bagian dari konsekuensi profesionalisme yang harus terus dituntut. Itu saja, Mas Anggi. Oke, saya harus coba garis bawahi, jadi Kompolnas juga sebenarnya rekomendasinya ditahan saja, begitu ya Pak Yusuf? Melihat perkembangan saat ini, agar publik mendapatkan jawaban, penjelasan bahwa penyidik sungguh-sungguh dan profesional, apalagi dengan informasi dari pihak kuasa hukumnya tidak bisa dihubungi, ya sepatutnya dilakukan penahanan, mempertimbangkan lagi juga pada saat pemanggilan yang sudah 2 kali belum datang, apabila tidak ada alasan yang sah, ya sepatutnya saja ditahan agar publik mendapatkan kejelasan bahwa penyidik sungguh-sungguh dan profesional di dalam menuntaskan kasus ini. Baik, Kompolnas rekomendasinya ditahan, polisi diminta untuk profesional, begitu. Pak Yusuf, sejumlah mantan komisioner ini KPK, ini yang tergabung dalam Komisi Masyarakat Sipil, ini kemarin juga sudah menyurati ya soal Firly ini, Pak Yusuf. Seharusnya nanti respon Kapolri seperti apa? Ya kan, sebenarnya kan penyidikan ini sekali lagi, bagaimana yang saya sampaikan tadi, dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam supervisi Barreskrim. Barreskrim sendiri kan pembina fungsi penyidikan. Jadi ya sebenarnya sesungguhnya persoalan ini tidak mungkin tidak menjadi atensi Kapolri, karena bagaimanapun Barreskrim sebagai supervisor dalam penyidikan ini tentu akan memberikan update bagaimana perkembangan. Oke. Hanya apa yang disampaikan oleh masyarakat pada saat ini, saya kira itu positif menjadi masukan bagi Kapolri, dan Kapolri sendiri sangat terbuka kepada masukan. Tentu kami yakin apa yang menjadi masukan dari masyarakat tersebut akan dipertimbangkan dan diatensi oleh Kapolri. Oke, nah pada poin ini, bagaimana memastikan Pak Yusuf bahwa kasus ini memang bebas dari konflik kepentingan, sedangkan penanganan kasusnya yang tidak tuntas, Pak? Itulah yang kami dorong, sekali lagi, profesional, tidak ada unsur-unsur apapun. Nah, itu yang sudah diyakinkan kepada kami oleh Kapolda, bahwa ini profesional, sesuai fakta. Soal isu-isu begini, ada tarik ini, Pak Kapolda sudah bertemu kepada kami pada akhir tahun yang lalu, meyakinkan, dan di hadapan media juga, bahwa ini profesional. Oke, kapan bisa kita tagih itu janjinya supaya kasusnya benar-benar terusut, Pak Yusuf? Jadi ya, kita lihat perkembangan. Okay. Nah, dengan situasi sekarang ini, apabila penyidik melakukan penahanan, maka setengah dari tuntutan publik agar penyidik sungguh-sungguh dan serius menangani kasus ini sudah terjawab. Baik, itu yang juga kita harapkan begitu ya. Pak Yusuf, terima kasih atas perspektif Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.